Baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, definisi tentang pantun. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pantun. Mungkin ada yang tahu apa saja sih ciri-ciri pantun itu? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Benny. Betul ya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Evi. Nah, jawaban dari Mas Benny dan juga jawaban dari Mbak Evi itu dua-duanya benar ya. Tidak ada yang salah karena apa? Memang pantun itu sekarang sudah digunakan untuk berbagai macam acara, tidak hanya bagian atau acara formal saja. Ya, contohnya di dalam pernikahan yang ada di tradisi Betawi ya. Jadi kalau yang kita tahu biasanya pantun, mungkin adik-adik di sini sering nonton Upin Ipin ya. Nah, di situ kalian mungkin tahu yang namanya jarjit. Nah, itu namanya adalah pantun Melayu ya. Jadi pantun itu memiliki sajak yang terikat dengan rima ya, A B A B ya. Jadi kalau belakangnya I berarti semuanya I ya. Atau kalau misalnya A B A B berarti belakangnya untuk sampiran pertama dan kedua A B, kemudian sampiran yang ketiga dan keempat itu adalah A B juga ya. Betul sekali. Nah, mungkin dari ciri-ciri pantun di situ yang sudah kalian baca dan kita lihat contohnya terlebih dahulu ya. Baru nanti kita akan belajar membuat ya. Coba silahkan adik-adik baca dulu bukunya ya. Contoh pantun yang ada di halaman 10. Nah, setelah kalian baca, sekarang bisakah kalian membuat satu pantun yang berisi tentang apa saja terserah. Yang penting kalian harus bisa membuat pantun terlebih dahulu. Bisa? Baik. Sekarang saya kasih waktu 5 menit ya untuk membuat pantun. Silahkan kalian mau membuat pantun apa ya temanya. Tapi yang jelas kalian harus membuat pantun dengan 4 baris ya. 4 baris terlebih dahulu, jangan 2 baris supaya nanti kalian bisa mempelajari lebih lengkap ya. Silakan 5 menit dari sekarang. Baik, 5 menit sudah selesai. Sekarang saya akan menunjuk salah satu dari kalian ya untuk membaca pantunnya ya. Saya akan memilih Benny lagi ya. Benny dulu, Benny ya. Tadi kelihatannya sudah siap untuk mengutarakan isi dari pantun itu ya. Silakan. Nah, bagus sekali ya pantun dari Mas Benny. Coba sekarang bisakah menjawab pantun dari Bapak ya? Berakit-rakit ke hulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa lanjutannya? Ya, silakan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pinter ya, Mas Doni, pinter ya. Kemudian saya akan masuk ke keterampilan bertanya dasar ya. Setelah kalian membaca tadi ya, pengertian tentang pantun, sekarang utarakan apa yang dimaksud dengan pantun. Nah, setelah adik-adik ini membaca tentang halaman 10 tadi dan sudah mengutarakan tentang pengertian pantun, mungkin ada di sini tahu atau tidak sih sebenarnya itu pantun itu untuk apa? Ya, untuk apa sih pantun ini? Untuk kehidupan kita itu untuk apa? Apakah hanya untuk ditulis, kemudian dibukukan? Apakah juga bisa untuk hiburan dan segala macam? Nah, kemudian apakah pantun yang kalian ketahui itu hanya satu jenisnya? Kalau misalnya tidak hanya satu, coba sebutkan jenis apa saja pantun itu. Apa saja jenis pantun yang pernah kalian dengar ya? Coba sebutkan. Nah, tadi ada beberapa jenis pantun ya. Coba sekarang Evi coba sebutkan satu jenis pantun. Bagus. Coba Benny, pantun apa lagi? Bagus. Ayo. Denny.
Pantun apa? Bagus ya. Nah, tadi sudah menyebutkan 3 jenis pantun ya. Bagus sekali. Nah, tadi sudah tahu jenis-jenis pantun. Sekarang Bapak tanya kepada Febri ya. Kalau menurut Febri, apakah pantun itu hanya bisa sekedar ditulis di buku saja? Tidak ya. Untuk apa contohnya yang lainnya selain ditulis di buku? Bagus ya, untuk hiburan. Biasanya kalau kita menonton film komedi ataupun acara-acara komedi ya, di situ ada berpantun terlebih dahulu ya. Nah, coba kita akan ambil salah satu contoh pantun ya dari teman kalian ya. Coba pantunnya Mbak Evi, silakan dibacakan. Nah, dari pantun yang dibacakan oleh Mbak Evi tadi ya, pantun yang dibacakan oleh Mbak Evi tadi, apa sih maksud atau makna dari pantun tersebut? Ya, silakan, Febri. Bagus ya. Jadi pantun itu menceritakan bahwa kita harus menuntut ilmu supaya kita bisa mencapai cita-cita kita setinggi langit. Pintar, pintar Mas Febri, pintar, bagus ya. Kemudian sekarang kita akan masuk ke keterampilan bertanya lanjutan ya. Ini adalah terusan atau lanjutan dari keterampilan bertanya dasar ya. Nah, baik anak-anak semua, Bapak di depan sini nanti di PowerPoint akan menampilkan satu pantun ya, satu pantun. Silakan dilihat dan dibaca kemudian dianalisis ya, apakah termasuk pantun atau tidak ya. Jadi kalian harus bisa menganalisis, kalian harus bisa mengevaluasi apakah ini pantun, apakah ini bukan ya. Nah, setelah kalian melihat ataupun membaca dari pantun tersebut ya, coba apa yang salah di situ? Apakah ada yang harus diganti dari kalimat sajak yang ada di situ? Ya, seharusnya ini memang bukan pantun ya, karena di baris ketiga dan baris keempat tidak cocok dengan baris yang pertama dan kedua. Mungkin ada anak-anak yang bisa membetulkan, silakan angkat tangan. Nah, dari tadi ya, dari yang tadi saya sampaikan dan dijawab oleh Mas Febri ya, oleh Mas Febri. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengubah dengan kalimat lain. Ya, mungkin ada yang kalimatnya tidak sama dengan Mas Febri. Saya ada kalimat yang lain ini yang mungkin bisa masuk ke kalimat yang ada di pantun ini. Ya, silakan. Iya, Mas Dini silakan. Silakan isi di baris ketiga dan di baris keempat ya. Bagus ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kenapa Mas Febri mengisi baris ketiga dan keempat dengan kalimat itu? Apakah ada tujuan tertentu? Oh, bagus ya. Jadi tujuannya Mas Febri itu mengisi baris ketiga dan baris keempat dengan kalimat itu adalah untuk bahwa dia ingin menciptakan suatu suasana yang humoris di situ, jenaka. Jadi namanya adalah pantun jenaka. Pintar. Kalau tadi Mas Denny itu lebih ke pantun pendidikan ya temanya. Pintar. Nah, sekarang Bapak mau tanya ya, dari kesimpulan dari awal sampai akhir tadi, kalau misalnya tadi kan kita belajarnya 4 baris pantun ya. 4 baris pantun itu kemudian Bapak pangkas menjadi 2 baris saja. Ya. Ada 2 baris ya, sampiran pertama dan sampiran kedua. Yang satunya sampiran biasa, kemudian yang bawahnya adalah sampiran berupa isi ya. Mungkin dari teman-teman dari adik-adik di sini saya mau tanya, apakah ada pantun yang hanya 1 sampiran saja? Tidak 4, tidak 2, tetapi hanya 1. Apakah itu bisa disebut sebagai pantun? Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, dari jawaban Mas Diri seperti itu. Kalau Mbak Evi bagaimana? Menurut Mbak Evi, apakah ada pantun yang hanya 1 baris saja? Kalau misal jawaban dari Mas Diri tadi mengatakan tidak ada, itu contohnya bagaimana? Kalau Mbak Evi berbeda pendapat dengan Mas Dini ya. Kalau menurut Mbak Evi, pantun itu harus 2 baris. Kenapa Mbak Evi? Kenapa jawabannya seperti itu?
Oh, maksudnya Mbak Evi itu tidak hanya satu, tapi bisa dua, bisa empat. Ya, kenapa Mbak Evi bisa seperti itu? Baik, mungkin itu dulu untuk video pengajaran ataupun praktek keterampilan dari bertanya lanjut, pertanyaan dasar, dan juga keterampilan stimulus memberikan variasi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ketemu lagi untuk keterampilan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.